Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, sahabat tenis baik, apa kabar? Salam sejahtera untuk semuanya. Pagi ini, hari Minggu, hari yang cerah. Biasanya hujan, pada kali ini matahari terang teman-teman. Saya senang bertemu dengan semuanya. Oke, ini cerita pengalaman terlebih dahulu ya. Jadi waktu beberapa bulan lalu ya, akhir tahun 2022, saya touring ke Denpasar, Jakarta Denpasar. Nah kebetulan teman saya itu menggunakan sepeda touring ya, atau lagi ada gravel. Oke lah. Nah keduanya itu menggunakan rem disc mekanik teman-teman. Ya ada satu teman saya yang kebetulan ada ya sedikit masalah ya remnya, kemudian disetel remnya, kemudian akhirnya bisa diperbaiki kembali. Nah, teringat dengan rem disc ya, rem disc mekanik ya. Saya dulu udah pernah juga membuat cara penggantian ya dan penyetelannya. Ya, tapi kali ini saya lebih tertarik ya karena rem disc hidrolik ya dan rem disc mekanik itu berbeda teman-teman. Berbeda mekanisme jelas ya. Yang satu menggunakan fluida, yang satu menggunakan kabel ya. Nah, tentunya untuk yang hidrolik ya, teman-teman. Itu penyetelannya ya. Nah ini penyetelannya teman-teman ya, seperti ini ya. Itu hanya pada awal aja, diperlukan pada penyetelan pada awal kita mengganti ya. Kalau dia udah aus, tapi setelah digunakan ya, dia akan menyetel sendiri nih ya. Dia akan menyetel sendiri. Jadi selalu umumnya ya, andai kata ininya bagus fungsinya, ini tidak akan terbenam ya. Tetap ini ada 30% free play-nya dan ini selalu kedua belah sisi ya, ini kampas rem ya, di sisi kanan dan sisi kiri ini menjepitnya bersamaan teman-teman. Ini mekanik teman-teman, ini contoh aja ya. Bersamaan menjepitnya seperti itu. Sedangkan rem disc mekanik itu hanya pada satu sisi ya. Satu sisi yang ada pengungkit ya, ini tuas kaliper ya, yang akan bergerak seperti ini. Seperti ini. Nah, seperti ini dia bergerak ya. Tuh, dia bergerak. Nah, dia akan menjepit ya, gerak ya. Jadi hanya satu sisi aja. Sedangkan yang satu lain, sisi kapas remnya, yang sisi penyetelan ini itu statis teman, diamnya aja. Itu teman-teman. Oke, jadi saya pikir ya, rem disc hidrolik itu lebih unggul ya. Ya memang rawan ya dikata bocor, tapi lebih unggul. Penekanan tuas remnya lebih smooth ya dibandingkan dengan yang mekanis ya. Ini agak keras sedikit ya, lebih smooth ya. Dan dia tidak memerlukan penyetelan secara rutin ya, karena beda mekanismenya beda ya. Dia akan bersifat tuas rem ini ya, itu adjustable. Jadi dia akan menyetel sendiri dengan free play yang tetap. Karena ada satu sifat pada saat dia aus ya, kampas rem itu, dia rem hidrolik itu selalu mendesak ya, pada posisi keduanya itu, gerakan keduanya itu selalu mepet ke sisi rotor disc. Dia akan selalu mepet ya, dipepet dari kedua sisi, dari sisi rotor disc-nya seperti ini. Dan dia tidak membutuhkan penyetelan pada umumnya ya. Oke. Berbeda dengan rem disc
berbeda dengan rem disk mekanik ya, dia membutuhkan penyetelan. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat saya tertarik untuk membahasnya, teman-teman. Oke, pada topik kali ini, nah pada sebagian sepeda juga masih banyak yang menggunakan rem mekanik, diantaranya sepeda yang low entry ya, yang bahkan sepeda disk ya, yang road bike atau sepeda balap juga, sebagian juga masih menggunakan rem disk yang tipe mekanik, dan bahkan ada juga yang tipe mekanik digabung dengan hidrolik, yang sisi kabelnya tetap ada, tapi sisi di kalipernya dia udah menggunakan hidrolik, teman-teman, dengan hidrolik seperti itulah, gabungan ya, seperti itu. Oke teman-teman, kali ini saya perlu menyampaikan suatu topik mengenai hal yang penting karena penyetelan rem disk mekanik itu berbeda dengan rem disk hidrolik, seperti ini judulnya. Oke. Cara setel rem disk mekanik yang berbeda dengan hidrolik. Kenapa saya menyampaikan ini, judul ini penting? Karena rata-rata teman-teman kurang memperhatikan barangkali ya cara penyetelannya yang benar atau yang baik ya, supaya keausan dua kampas rem ini rata. Jadi kampas remnya ya yang aus ya, yang aus ini dari kedua sisinya. Nah ini ya, dari kedua sisinya ini akan rata, teman-teman. Baik yang di sini ataupun yang di sini, ini harus rata habisnya gitu loh ya. Tanpa penyetelan yang baik ini tentunya keausannya nanti tidak akan rata, dan itu pengeremannya juga tidak akan sepakem dengan penyetelan yang tepat ya, seperti itu kurang lebih ya. Oke teman-teman, ini ada beberapa aspek ya yang akan saya jelaskan. Pertama, secara teknis dan penyetelan ya. Kedua, standar ukuran penyetelan dan keausan kampas rem, perawatan rem disk mekanik. Oke, nanti ini sisi praktiknya ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pertama secara teknis dan penyetelannya. Nah gini teman-teman, ya. Secara teknis ya mengenai rem disk mekanik ini sama dengan rem disk hidrolik sebetulnya ya. Jadi rotor disk itu selalu di posisi tengah celah kaliper rem. Nah ini teman-teman. Jadi pada saat penyetelan sering-sering ya teman-teman ya kurang perhatikan bahwa rotor disk ini ya, permukaannya ini harus berada tepat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ini ya celah kaliper seperti ini, tidak boleh taruh ke sini ataupun ke sini, harus tepat di tengah-tengah. Nah ini memerlukan standar ukuran. Nah untuk mendapatkan suatu kondisi yang seperti ini, untuk rem hidrolis itu bisa disetel ya dengan lupa, tapi rem mekanis itu, rem disk mekanis itu memerlukan penyetelan khusus teman-teman, seperti itu. Oke, seperti ini. Nah, yang kedua, satu bidang gesek rotor disk pada rem ya, sisi penyetelan mesti selalu mepet. Nah, gini teman-teman, untuk rem disk mekanik ya, itu karena penyetelan itu ya, itu ada di satu sisi ya, satu sisi ini ya. Nah ini sisi mekanisme ya, mekanisme penekanan ini, penekanan dari sisi ini ya. Tuas ini menekan ke sini ya. Nah ini sisi penekanannya ya. Nah sisi ini yang sifatnya dinamis, sisi ini statis teman-teman. Nah ini namanya sisi penyetelan ini. Jadi rotor disk ini ya pada sisi penyetelan ya. Nah ini bisa di-setel teman-teman ini. Menggunakan kunci ya, menggunakan kunci ini, nah ya, menggunakan kunci L ini bisa di-setel teman-teman ini jaraknya nih. Jadi sisi rotor disk ya, nah ini ya, bidang gesek rotor disk ini ya, pada kampas rem sisi penyetelan mesti selalu mepet. Jadi rotor disk ini harus selalu mepet ke sisi penyetelan. Yang di sini teman-teman nih, nah yang di sisi ini, di sisi penyetelan seperti ini. Jadi harus selalu mepet ke sini teman-teman nih, bukan ke sini. Harus selalu mepet ke arah sisi penyetelan sih, ke sini, ke arah kanan kalau sisi saya. Salah ke arah sana, mepet ke sini. Nah gitu loh. Tapi bukan berarti bergesekan, mepet ya, dengan jarak yang tertentu seperti itu ya. Bukan kepada sisi pergerakannya, bukan ya, bukan pada sisi sini, tapi pada sisi penyetelan. Oke ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang ketiga,
penyetelan ya itu harus rutin ya dilaksanakan apabila jarak bebas free play tuas rem lebih besar dari 30%. Nah, ini teman-teman, ini andai kata ini tuas rem ya kita rasakan ini jaraknya itu lebih besar ya. Ini lebih besar ini teman-teman dari 30%. Kalau dari sini ke sini jaraknya 100%. Ini mungkin lebih dari ini 50% ini. Jadi harus lebih ke atas. Nah, kalau dirasakan seperti ini, selain kita menyetel nipple adjuster yang ada di mekanisme rem tuas rem ini putar kiri teman-teman ya, di start kemudian, kita juga harus memperhatikan ini kalipernya di sini, supaya nanti kita bisa ngelihat apakah normal penyetelannya apa tidak. Oke ya, jelas ya. Jadi ada kata jarak bebas free play tuas rem lebih besar dari 30% ya, harus diperhatikan penyetelan ya. Selain penyetelan tuas rem dari sisi tuasnya, nipple adjuster ini ya, kita harus memperhatikan kalipernya ya. Karena kalipernya itu mungkin penyetelannya kurang baik atau kapas rem udah aus. Selanjutnya yang keempat, penyetelan dari baut pengikat kabel rem ya dan mur nipple adjuster dilakukan setelah penyetelan unit kaliper rem. Nah ini teman-teman, jadi sebetulnya ya penyetelan tadi yang saya sampaikan ini ya dari mekanisme tuas rem ini ya, ini nipple adjusternya ini ya, ini ya dilakukan setelah kita menyetel ini kaliper, mekanisme kaliper rem ini setelah di setel. Ini setelah di setel, ini ditarik kabelnya ya dan dikencangkan mur pengikat ini ya, baru kita menyetel ini. Nih, gitu mekanismenya. Jadi harus diperhatikan kalipernya dahulu. Yang harus diperhatikan, harus agak lebih teliti, yaitu ini jarak menonjol permukaan kampas rem, sisi penyetelan ya, ini yang tadi ya, itu di kaliper ya, 0,8 mm dari pinggir celah kaliper ini teman-teman nih. Nah ini ada jarak teman-teman ya, jarak di sini ya. Dari baut pengikat, jarak ya jarak menonjol ya, ini jarak menonjol tuh ini teman-teman nih. Ini kalau saya putar teman-teman ya, nah, ini ya baut penyetelannya. Nah ini ada jarak menonjol teman-teman nih, tuh dia menonjol keluar nih. Nah jarak dari sisi ini ya, dari sisi celah ya, celah kaliper ini ya, sisi baut penyetelan ini ya, jarak menonjolnya itu, ini dia nih, 0,8 mm ini, dari pinggir celah kaliper ini, pinggir celah kaliper ini teman-teman nih. Nah ini jarak menonjol kapas rem ini. Nah jadi jarak menonjol ini kita setel ya, nih ini ya, jaraknya 0,8. 0,8 itu diperoleh dengan ini, kalender, dua sisi kalender. Jadi kita, nah gini kan teman-teman tuh. Kalau ada kalender ya, yang kita, nah ini ya kalender ya, ini ya. Ini umumnya, ini jaraknya ini yang tebal teman-teman ya. Ini 0,4 teman-teman nih, tuh, 4 ya, 0,4 mm. Jadi kita ada, ini aja teman-teman nih, kita membuat ini dengan gunting aja nih, membuat dua sisi ya, ini, untuk meningkatkan celahnya tadi. Nah. Itu oke, nah ini dua sisi ya, nah itulah, nah dua sisi inilah yang jadi jarak teman-teman ya, jarak celahnya. Jadi kalau di ini 0,8 teman-teman nih, tuh 0,8 mepet ya, 0,8 ini. Nah jadi jarak ini harus disetel ini nih ya, jadi jarak menonjol dari permukaan kampas rem ini, sisi penyetelan ini ya, yang putar-putar itu ya. Nah, ini sisi ini celah rem ya. Penyetelannya itu dengan kunci L ya. Nih, setel sini. Nah, kita ini kan jaraknya ini. Tuh. Ya. Tuh ya. Sampai 0,8 ini sama dengan ini, kurang sedikit sini. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman. 0,8 sama ya. Datar ini sama. Nah, inilah jaraknya. Nih jaraknya ya. Gunanya untuk apa? Untuk menginikan kondisi atau posisi ya
dari kampas rem ini di tengah-tengah teman ini. Tengah-tengah. Jadi 0,8 itu ya posisi menahan dari kampas rem sisi penyetelan ini agar rotor disk ini ada posisi tengah-tengah sebelum ini ditekan oleh tuas ini. Nah ini, jadi pada saat ditekan ya ini posisi tengah-tengah teman-teman tuh tengah-tengah ya, nggak mepet ke sini, nggak mepet ke sana, jadi tengah-tengah. Nah seperti inilah kurang lebih tuh tengah-tengah ya, tengah-tengah. Oke, jadi jaraknya ini dari sini jarak menonjolnya ke sini tuh 0,8 teman-teman. Oke jelas ya, ini seperti ini kalender dengan yang tebal ya, rata-rata ini 0,4 didobelin jadi 0,8. Oke, untuk meningkatkan jarak menonjol ini kampas remnya. Yang selanjutnya jarak permukaan kampas rem ya, sisi penyetelan dengan disk ya. Nah ini teman-teman, nanti pada saat menyetel ya, jadi jarak rotor ini ya, nah ini ya, supaya dia jangan bergesekan, nanti kita setel ini jaraknya ini kecil ya, kecil mepet sekali, ini 0,1 mm nanti ya pada saat kita menyetel kita akan praktekkan. Nah kemudian ini yang ketiga, batas kehalusan kampas rem itu 20% atau equal dengan 0,4 mm ya, milimeter. Nah, milimeter ya, milimeter, oke, milimeter ya. Jadi kehalusan itu kampas rem teman-teman ya, nih kampas rem ini ya, atau ini sama aja semuanya ya. Platnya juga sama, platnya itu jaraknya itu 2 mili teman-teman nih. Ini platnya standar 2 mili ya, platnya 2 mili itu. Nah ini sama juga nih 2 mili, sama ya, oke. Nah jaraknya ini ya, kehalusannya ini yang diizinkan itu ya, batasnya itu 20%. Jadi untuk mudahnya jarak ini ya, total kita ukur aja seperti ini, seperti ini. Ya tebalnya ini 2,4 ya. Ini minimal ya. Total plat dan kampas rem. Platnya dan kampas remnya ini kalau kita ukur ya, jarak batas minimal itu 2,4. Ini masih banyak teman-teman. Ini 3,7 nih, masih tebal nih, masih tebal ya. Oke, ini hampir 3,9 ini. Oke, masih tebal. Oke, teman-teman ya, seperti itu ya. Nih batasnya ya. Nah ini, jadi ini untuk pengamanan teman-teman. Kemudian yang keempat, free play tuas rem 30% dari jarak gerak penuh tuas rem. Nih teman-teman, ini free play itu ini jarak bebas nih. Ini jarak bebas ini ya. Nah ini 30% teman-teman nih ya, dari total gerak bebas atau gerak keseluruhan dari tuas rem. Untuk rem disk ya, dan rem mekanik juga sama teman-teman ini. Sama 30%. Ini udah lebih teman-teman. Jadi seginilah 30% ya free play-nya. Oke, ini syaratnya ya. Nah terakhir teman-teman ini perawatan rem disk mekanik. Nah, rem disk mekanik ya umum lah ya. Nanti kita merawat sambil mencuci sepeda ya. Kita juga jangan lupa menggunakan ini teman-teman nih. Shampoo jangan kuas. Ya, ini seluruhnya kita harus bersihkan ya. Bersihkan demikian rupa, bersihkan ya dengan rupa. Juga disknya juga dibersihkan ya. Yang ini teman-teman ya. Ini kita bersihkan ya. Sampai dia betul-betul bersih ya, harus dengan kuas teman-teman, sehingga ini ya, ini bagian sela-selanya itu, kotor-kotorannya itu hilang, seperti itu ya. Kemudian kita keringkan lah ya, umum dengan tisu ya. Setelah kita melakukan penyetelan, kita bersihkan. Penyetelan dan pelumasan mekanis ya, mekanisme gerak kaliper dan tuas rem, teman-teman ya. Untuk rem disk maupun rem hidrolis, ya sama aja teman-teman. Kita harus mekanisme ini ya, kita lumasi ini ya, cukup dengan chain loop oil aja ya, loop oil ya, yang untuk rantai yang kita semprotkan aja di sini. Ini ada mekanisme gerak sini teman-teman tuh ya. Ini kita lumasi aja dengan ini ya, sehingga dia licin ya. Ini juga licin, ini licin semuanya. Oke, semuanya. Ini juga teman-teman sini ya, mekanisme
lumasi setelah kita cuci. Mekanismenya aja yang di ini kan. Lumasi ini, ini tidak boleh kena ini aja. Teman-teman, begitu juga yang ini, teman-teman, mekanisme putar ya. Di dalamnya ada ulir, ini harus kita lumasi. Ya, lumasi ya. Oke, ininya juga supaya nggak berkarat, bagian penyetelannya juga. Kemudian sisi ininya juga, ini ya, ada tuas ininya, kita lumasi. Gitu, kurang lebih gitulah ya. Oke. Nah, sekarang langsung kita penerapan terutama yang ke standar ukuran ya. Diaplikasikan kepada cara penyetelan ya dan syarat-syarat teknisnya. Oke, langsung kita praktek ya. Oke, prakteknya nih langsung aja ya. Saya di bawah aja nih peralatannya. Saya bawa ke bawah aja seperti ini teman-teman ya. Saya nggak tahu nih ya, ini udah aus atau tidak ya. Nanti kita lihat ya sama-sama. Ini free play-nya terlalu dalam teman-teman. Harusnya 30%. Oke, kita buka aja ininya. Lepaskan ininya. Oke, ini perawatan atau pengecekan kampas rem atau penyetelannya ya, jarak bebas ini sebenarnya nih mesti rutin teman-teman ini, karena beda dengan rem hidrolik, rem mekanis ini berbeda karena dia hanya menekan di satu sisi, berbeda dengan rem hidrolik yang menekannya di dua sisi ya. Oke, kita lihat ya sama-sama ya teman-teman ya. Nah ini dia menekannya hanya di sisi ini aja ya, sisi sini aja, sisi sini, sisi penyetelan ini. Berbeda ya. Oke, tahap pertama yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman ya. Nih kampas rem ini. Andai kata ini mungkin tidak usah dibuka ya, kita bisa lihat jaraknya apakah masih 2,4 atau lebih ya. Mungkin nggak kita lihat. Sini. Nah, ini bisa teman-teman ya, kita ukur jaraknya nih ya. Ini jaraknya itu tuh masih 3, berapa nih? 3,6 teman-teman nih. Nih. 3,6 ya, masih tebal teman-teman nih, jadi nggak usah diganti teman-teman ya, nggak usah diganti nih masih 3,6, harusnya minimal tuh 2,4 kausannya. Oke, ini tidak usah diganti ya. Oke, ini hanya saya bersihkan aja dengan ini ya, tisu dan ini aja, kita bersihkan aja ini. Oke, ini. Nah, kalaupun nanti mau diganti, ini mudah sekali teman-teman ya. Ini ada sisi ini, nah ini nih, ya. Ini dengan tang aja ya. Nah kita buka, andai kata mau diganti ya. Ini kita tarik ke sini, nah itu ya. Nah kita dorong sini aja tuh, copot ya. Dan kita buka ke sini, tekan ini, keduanya. Nah ini udah terbuka teman-teman tuh, tinggal tarik aja ya. Ini masih bagus ya, oke. Kita masukkan lagi ke sini, oke. Ini masih bagus nih, saya assembling lagi. Ini penanya masukkan lagi. Oke. Ini saya lipat lagi. Hati-hati teman-teman lipatnya ya. Ini harus betul-betul nepuk ya supaya tidak keluar. Oke. Oke. Nah, ini kita cukup dengan pembersihan aja teman-teman ini. Pembersihan aja nih. Ya. Pembersihan aja. Nih. Oke. Ini dibersihkan. Pokoknya semuanya kita bersihkan aja ya, supaya itu debu-debunya itu hilang ya. Oke, ini bersihkan aja. Oke teman-teman, ini kita cek kembali ya mengenai jaraknya teman-teman nih. Ini sudah bersih ya. Nah, ini kita cek kembali nih. Tadi antara ini ada sisi penyetelan teman-teman nih. Ini ada sisi menonjol ini ya. Sisi menonjol ini jaraknya ini mesti kita atur ini. Tadi ya, jaraknya itu dengan 2 lembar ini yang saya satukan ya. Nah ini kita atur demikian rupa nih jaraknya nih. Ini dari sisi ini ya, permukaan kampas rem dengan sisi pinggir dari celah ini, celah rotor di sini. Nah ini, oke. Ini kelihatan kurang ke kiri ya. Oke, kita setel aja ini teman-teman. Dengan
kunci L, kita putar kiri nih. Nah, oke. Sekali aja teman ya. Ini harus kadang-kadang penyetelan ini juga terlalu ke dalam ya, atau terlalu keluar. Tadi terlalu keluar ya teman-teman ini. Lihat tuh. Nah ini teman-teman tuh. Oke, sama ya. Ya, dari sini ke sini. Dua ini sama ya. Tuh. Oke, sama ya. Ini bisa setelnya ke putar kanan, dia akan nonjol ke celahnya makin sempit, putar kiri celahnya makin besar. Oke teman-teman, kita menyetel ya jarak dari permukaan kampas rem ini pada ini permukaan rotor di sini 1 mm. Nah 1 mm itu ini teman-teman nih. Nih jarak kertas folio biasa ini tuh lihat. Nih. Ini 0,1 tuh lihat. Nih 0,1 berimpit ya. Nah ini. Jadi kita gunting aja ini teman-teman. Kertas folio A4 atau A4 ya. Kita gunting aja ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti dia harus membuat jarak ya pada sisi ya, pada sisi jarak antara kampas rem dengan kaliper dengan rotor disc ini ya, dengan rotor disc ini dengan jarak 0,1 mm. Dia mepet ke sisi penyetelan ya dari kaliper ini ya, tapi dia tidak berimpit teman-teman. Oke, jadi kita jepitkan aja di sini ya. Sini ya. Nah, terus kita masukkan sini teman-teman ini. Nah, jepitkan di sini. Terus kita masukkan ke sisi ini. Oke. Nah, oke. Ini kita tekan pelan-pelan teman-teman ya. Supaya ini masuk ke dalam, dia menghalangi ada jarak antara permukaan rotor disc dan kampas rem. Nah udah teman-teman ya. Udah teman-teman. Ini bisa kita berikan grease ya. Grease ya. Atau ini ya, supaya tidak karatan ini. Ini saya contoh berikan grease ya. Oke, ini saya kunci aja teman-teman ya. Nih, sini. Oke. Nah, ini tetap teman ya. Ya, dia ada jarak dengan kertas tadi ya, 0,1 mm. Oke. Ini kita kencangkan, tapi jangan kencang terlalu kencang ya. Ini kita kencangkan, tapi setengah kencang ya. Nah, setelah ini, kemudian, oke teman-teman, kita tekan ini ya. Kita tekan tuas rem ini ya. Kencangkan. Tuh. Oke. Oke, kencangkan. Oke, kencang. Udah. Nah, terus kita cabut teman-teman ini. Nah, kertas kita cabut. Oke, nah udah. dia udah berjarak teman-teman. Berjarak sesuai dengan yang diinginkan ya. Ini 0,1. Oke, selanjutnya penyetelan itu tergantung ini teman-teman nih. Ini masih besar ya. Oke, masih besar ini jaraknya. Oke, kalau kita lihat ya, jarak celah ini teman-teman tuh ya. Ke dalam situ ya. Itu tuh akan berjarak 0,1 mm sesuai sama jarak yang kertas yang dijepit ini di situ. Oke. Jadi dan itu udah dikencangkan kalipernya ini. Jadi kalau kita putar ya. Nah ini bebas teman-teman. Karena ada jarak 0,1 mm yang mepet sekali ya. Nah, kemudian untuk penyetelan selanjutnya adalah dengan penyetelan sisi kampas rem yang menekan ini. Ini jaraknya terlalu jauh teman-teman ya. Oke, ini harus kita kencangkan ini. Nah, ini kita kencangkan teman-teman ya. Kan ini kita tarik aja. Ini kita coba-coba tarik. Oke. Kita kencangkan ininya. Kita lihat jaraknya. Nah, ini terlalu mepet teman-teman ya. Mepet. Oke. Nah, segitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Pas. 30%. Nih, langsung ya. Ini saya kencangkan ya. Oke. Kencangkan ya. Nah, kencang ya. Ini teman-teman ya. Ini pada sisi ini saya ilustrasikan ini aja ya. Supaya mudah ya. Nah, ini teman-teman ya. Dari sini ke sini ya. Kepada sisi pinggir dari celah ini. Celah penyetelan. Tapi dari sisi kampas rem yang menekan ya, ini ya. Nah, ini ya. Itu dia bebas gitu loh. Dia mepet ke sini. Nah, dia ini disetel dengan penyetelan ini.
pengikatan kabel. Nah ini, jadi kalau kita gerakan ini dia akan menekan ke sisi arah ke kanan sana, ke arah sana. Tapi posisi ya dari rotor disk ini tetap stabil teman-teman, tidak terlalu tertekan ke arah sana. Nah, kita ini lihat teman-teman ya. Nah ini pada saat saya tekan ini ya, ini posisi dari kampas rem ini tidak bergerak banyak ke arah sana karena ini mepet ya 0,1 mm. Tapi penekanan ini kan dari satu sisi ya, sisi arah. Jangan kalau sisinya ininya jaraknya besar, ini akan bergerak ke arah sana sehingga nanti kampas rem habisnya itu dari sisi penyetelan ini. Dari sisi tuas yang bergerak. Jadi habis sebelah nanti dari sisi sini. Andai kata di sini penekanannya ini jaraknya ini tidak terlalu besar ya, ini cenderung permukaan rotor di sini stabil karena mepet, dan penekanan ini juga jaraknya juga tidak terlalu besar. Jadi cenderung di tengah-tengah teman-teman. Oke ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya tekan ini ya, ini ya, ini cenderung tidak bergerak teman-teman, cenderung ya, hanya bergerak ke arah sana ya, itu hanya 0,1 mm, lebih stabil. Beda sama kampas rem ya, yang hidrolik, dia bergerak tuh kedua-duanya teman-teman. Kalau ini hanya satu sisi, sehingga jaraknya untuk jarak ini di tengah diperlukan jarak ini 0,8 mm ya, nonjolannya, dan jarak celahnya ini 0,1 mm. Oke, jelas teman-teman ya, seperti itu. Satu kondisi teman-teman ya, itu yang agak unik dan kita harus perhatikan bagaimana menyetel kampas rem ya. Kampas rem mekanik itu lebih sulit jadinya ya sebetulnya ya, dibandingkan dengan kampas rem atau rem disk yang hidrolik. Karena mekanik itu balik lagi ya, harus tetap stabil di tengah-tengah karena kondisi penekanan itu hanya dari satu sisi. Oke teman-teman, hal yang seperti ini saya kira andai kata teman-teman ingin remnya berfungsi dengan baik, kampas rem juga dari dua sisinya harusnya bersamaan, diperlukan penyetelan yang rutin seperti yang saya jelaskan. Oke, sekian aja teman-teman uraian yang cukup jelas ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Karena saya anggap rem ini penting untuk keselamatan kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.